Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Dr. Bagas. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, mulut, dan leher Bapak. Apa Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, kita mulai dari pemeriksaan telinga. Pertama kita cucikan terlebih dahulu. Setelah itu kita gunakan lampu kepala. Pemeriksaan kita mulai dari inspeksi telinga. Inspeksi kita mulai dari lihat dari apakah ada perubahan warna, kemudian apakah ada kelainan kongenital seperti fistula, atresia, atau mikrotia. Kemudian kita lihat pada discharge-nya, jika ada maka kita definisikan seperti apa. Setelah itu kita lanjut pada palpasi. Palpasi kita nilai apakah ada nyeri tekan tragus, apakah ada nyeri Pak? Enggak. Kemudian nyeri tarik auricula, nyeri tekan retroauricula, dan nyeri ketok retroauricula kita ketokkan. Setelah itu kita lanjutkan pada pemeriksaan otoskopi. Pada pemeriksaan otoskopi kita mulai dari liang telinga. Pertama kita tarik telinga ke supraposterior, kemudian kita nilai apakah ada hiperemis, apakah ada discharge, jika ada definisikan seperti apa. Kemudian apakah ada granulasi, apakah ada furunkel, dan apakah ada benda asing. Setelah itu pada membran timpani kita lihat apakah ada perubahan warna, bulging, retraksi, kemudian juga apakah ada perforasi. Jika ada, kita definisikan jumlahnya berapa, ukurannya seperti apa, dan lokasinya di mana. Kemudian kita lanjutkan ke telinga yang sebelahnya. Setelah itu kita lanjutkan pada pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung kita gunakan lampu kepala lagi. Kita arahkan pada hidung pasien. Setelah itu kita mulai dari inspeksi. Inspeksi kita lihat apakah ada massa, kemudian apakah ada deformitas, dan apakah ada perubahan warna. Setelah itu kita lakukan palpasi. Palpasi pada sinus paranasal. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Kemudian perkusi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Rinoskopi anterior boleh agak menghadap Pak. Kemudian kita buka dari hidung pasien. Kemudian kita nilai bagaimana konkanya, apakah hipertrofi atau tidak, kemudian septumnya apakah ada deviasi atau tidak, kemudian apakah ada sekret, kemudian kita nilai juga namakan yang lain seperti apakah ada massa atau corpus allineum di sana. Kemudian jika tadi konkanya membesar, warnanya hiperemis atau pucat. Setelah itu kita lanjutkan pada pemeriksaan orofaring. Kita minta pasien untuk membuka mulut Pak. Kemudian kita tekan pada 2/3 anterior lidah. Setelah itu kita lakukan penilaian. Setelah itu kita nilai mulai dari lidahnya tadi, apakah lidah mengalami perubahan bentuk, kemudian bagaimana pergerakannya, kemudian ada beslak atau tidak. Kemudian dari giginya kita lihat apakah ada karies dentis. Kemudian pada mukosa bukal kita lihat apakah ada stomatitis, ulkus, hiperemis maupun pembesaran gingiva. Setelah itu kita lihat pada palatum mole apakah simetris atau tidak, dan apakah ada penekanan palatum bombans. Setelah itu pada ovulanya tadi apakah masih di tengah atau bergeser kanan atau kiri. Pada tonsilnya kita nilai dari pembesarannya pada kanan atau kiri atau tidak ada, kemudian apakah kripto melebar, apakah ada detritus, dan apakah hiperemis. Juga apakah ada abses peritonsilar. Pada orofaring kita nilai apakah ada atrofi mukosa, apakah ada hiperemis, dan apakah ada postnasal drip. Kemudian pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan kelenjar getah bening pada leher.
kita nilai dari belakang pasien. Kita mulai dari submental, kemudian submandibula dan angulus mandibula, preauricula, retroauricula, kemudian pada osmastoidnya kita bisa cubit sedikit, kemudian baru melanjut ke otot sternocleidomastoideus, kemudian pada supraclavicula dan infraclavicula. Jika ada pembesaran, yaitu dinilai jika lebih dari 1 cm, dan kita tentukan di mana lokasinya, berapa jumlahnya, bagaimana fluktuasinya, warnanya, apakah hiperemis atau tidak, dan apakah mobil atau terfiksir. Baik, pemeriksaan sudah selesai, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan cuci tangan. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.